Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel ini. Kita akan membahas lagi pinjaman online resmi OJK yang berkeliaran di mana-mana iklannya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar. Apa itu kira-kira? Yaitu lupa lagi. Indosako guys, sorry ya. Indosako pinjaman online yang resmi OJK. Nah, hari ini kita akan mengulas aplikasi ini ya, mulai dari limitnya, bunganya, tenornya, detail pembayarannya, jatuh temponya tanggal berapa, nominalnya berapa. Pokoknya sedetail mungkin lah supaya teman-teman benar-benar jelas dan tahu sebelum teman-teman mengajukan di aplikasi ini ya, dan bisa berpikir kembali apakah kalian cocok dengan sistemnya atau tidak ya. Jadi setelah nonton video ini teman-teman akan tahu ya seperti apa sistemnya gitu. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Saya sudah daftar dan sudah disetujui. Limit yang saya dapatkan di sini 1 juta rupiah. Dan di aplikasi ini kita sebenarnya bisa mendapatkan limit yang paling tinggi itu hingga 80 juta rupiah. Namun untuk nominal yang puluhan juta itu limitnya mungkin hanya nasabah tertentu saja, beberapa orang saja yang benar-benar selalu menggunakan aplikasi ini guys ya, dan datanya bersih gitu. Nah, di sini saya tidak mempedulikan hal itu di sini karena saya udah di ACC, udah cukup lah, maksudnya untuk kebutuhan konten, untuk kebutuhan review saya rasa udah cukup ya, karena kita bisa lihat dalamannya seperti apa kayak gitu. Oke, langsung aja kita klik ajukan. Nah, kemudian di sini kita nggak bisa pinjam kurang dari limit yang kita punya. Contoh, di sini saya punya limit 1 juta, saya nggak bisa pinjam kurang dari itu. Misalkan saya hanya butuh 300.000, 600.000, itu nggak bisa guys. Mau nggak mau ya 1 juta ini ya, nggak bisa dirubah. Begitu juga dengan tenornya itu 1 juta, yaitu 90 hari tenornya. Kemudian cicilannya 3 kali atau 3 periode, itu nggak bisa dirubah, nggak bisa milih tenor 6 bulan, 9 bulan, nggak bisa ya. Ya ini apa adanya, kita dikasih ini yang kita pilih nantinya. Kemudian untuk nominal pencairan atau uang yang kita terima itu utuh 1 juta, nggak ada potongan admin di awal. Oke. Lalu total yang harus kita bayar nanti 1.316.000 rupiah. Itu kenaikannya sekitar 30% lebih ya. Jadi kita kena bunga totalnya sekitar 30% lebih. Itu pun sudah ada diskon ya teman-teman. Ini diskon 54.000 ini. Lalu ini yang paling penting, kita cek rinciannya sebelum benar-benar mencairkan ke rekening nantinya. Di sini untungnya aplikasi ini masih transparan, masih cukup transparan menurut saya, karena kita bisa lihat detailnya seperti ini. Cicilan pertama tanggal berapa, nominalnya berapa, itu yang paling penting teman-teman ya. Di sini misalkan nggak ada rincian ini, kita bisa terjebak nantinya ketika sudah pencairan, sudah terlanjur mencairkan, ternyata cicilan pertama gede banget dan jaraknya pendek. Ya ini bisa dilihat sendiri ya. Cicilan pertama itu tanggal 14 Februari. Sedangkan saya rekaman video ini tanggal 30 Januari teman-teman ya. Jadinya jarak dari misalkan saya pencairan hari ini ke tanggal 14 itu sekitar 14 hari. 2 minggu kemudian kita harus bayar. Dan nominalnya 933.000 rupiah. Sedangkan pinjamannya hanya 1 juta. Artinya kita sudah hampir melunasi pinjaman pokoknya ya. Nah inilah yang paling penting rinciannya teman-teman ya. Kalau nggak ada rincian ini, kita nggak tahu tanggalnya berapa, kemudian nominal yang harus kita bayar berapa. Kita akan dikasih tahu di akhir setelah pencairan, itu yang berbahaya. Nah kemudian cicilan kedua tanggal 16 Maret, selang 1 bulan sejak cicilan pertama. Nominalnya kecil ya karena memang sudah kita bayar gede di awal, yaitu 191.000 rupiah. Lalu cicilan ketiga sama 191.000 rupiah, tapi jaraknya 1 bulan setengah ya, 1 bulan setengah dari cicilan kedua, yaitu jadi nggak sama ya, setiap habis nyicil itu jaraknya bertambah 15 hari, sekitar itulah. Nah ketika teman-teman tahu seperti ini sistemnya, apakah teman-teman
akan melakukan pencairan di aplikasi ini, apakah kalian merasa keberatan atau tidak? Kalau misalkan keberatan dengan sistem seperti ini, apalagi cicilan pertamanya itu gede banget, ya saran saya jangan gunakan aplikasi sistemnya seperti ini teman-teman. Gunakanlah atau pengajuan di aplikasi lain kayak gitu aja ya, karena banyak aplikasi. Kalau saya pribadi teman-teman, kurang cocok dengan sistem seperti ini. Cicilan pertamanya gede karena itu cukup berat ya, apalagi biasanya pekerja itu gajiannya 1 bulan sekali. Kalau pinjam hari ini misalkan, terus belum gajian 14 hari kemudian sudah harus bayar cicilan yang gede, itu akan merasa keberatan pastinya. Oke. Oke, saya rasa udah cukup detail ya teman-teman untuk review aplikasi dari Indosatku, pinjaman online yang mudah ACC menurut saya ya. Dan aplikasinya juga resmi OJK. Jadi itu aja yang bisa saya bagikan. Untuk lanjut atau tidak pengajuan di aplikasi ini itu keputusan kalian. Saya hanya mereview apa adanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.